Ya, aku buka ya. Ya, selamat malam untuk teman-teman semuanya, Eureka Woman. Selamat datang kembali di uh, edisi webinar kelasnya Eureka Woman. Ya, jadi kita itu Road to Wow, Woman Aspire Woman by Eureka Woman conference. Dan di minggu ketiga ini kita akan masuk ke tema yang namanya Foodpreneur Series, di mana di Foodpreneur Series ini akan ada pembicara yang expert di bidangnya, dan sekarang ini kita akan mengundang Mbak Mirna Suryo selaku founder Eureka Women sendiri dan juga CEO-nya dari A Plus dan juga foundernya dari usaha kulinernya Chicken and Chick, dan juga beliau itu adalah salah satu pioner yang memasukkan Starbucks ke Indonesia gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang business plan langsung dari Mbak Mirna. Nah, kita undang dulu nih Mbak Mirna. Ya, silahkan nih menyapa teman-teman di sini. Halo semuanya, terima kasih sudah mau datang. Kita kan menyebutnya Eureka Woman Ladies ya. Ya, Eureka Woman Ladies, terima kasih sudah mau ikut webinar hari pertama Food Entrepreneur Series. Seperti tadi Herlin sudah sempat memperkenalkan saya, jadi memang kalau bidang kuliner, kebetulan memang saya ada usaha kuliner namanya Chicken and Chick, dan kebetulan sebelum saya punya usaha sendiri, saya juga menjadi pre-opening timnya dari Starbucks Coffee di Indonesia. Juga saya pernah di Starbucks Coffee di Dubai sebagai asisten marketing manager. Jadi ya mudah-mudahan ilmu saya hari ini bisa membantu teman-teman untuk Eureka Woman Ladies, terutama untuk membuat bisnis plan gitu. Seperti tadi kata Herlin, kan memang bisnis plan ini penting sekali ya, karena memang blueprint-nya sebenarnya dari rencana bisnis kita itu kayak apa sih gitu, yang gampang untuk kita bisa menerangkan ke orang lain, seperti itu. Oke, baik. Mbak Chicken and Chick itu apa sebenarnya? Oh, Chicken and Chicken and Chick itu sebenarnya usaha makanan rumahan, tapi apa namanya, yang non Indonesia kayak lasagna gitu, kayak Oke. tom yum soup, apa, yang orang tetap bisa makan kayak lasagna kita modifikasi jadi kalorinya lebih rendah, jadi kayak spinach lasagna gitu kan, jadi lebih Oh, lebih wow. healthy lah gitu konsepnya. Oke. Oke. Wah, cocok nih buat aku yang lagi diet ya, makanan-makanannya. Iya. Oke. Nih, kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih pastinya pengen dengar pemaparannya Mbak Mirna. Jadi langsung aja nih aku kasih nih panggungnya untuk Mbak Mirna, dan aku ingetin untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan meninggalkan pertanyaannya di chat box ya. Nanti kita akan memilih pertanyaan yang kita akan sampaikan ke Mbak Mirna. Mudah-mudahan bisa jawab semuanya gitu, kalau waktu cukup ya. Silakan Mbak Mirna. Oke, thank you Herlin. Salam kenal semuanya. Jadi saya akan present ya, tentang bagaimana membuat bisnis plan yang baik, seperti itu. Oke. Jadi saya akan membawakan bagaimana sih caranya membuat bisnis plan yang baik, making the right business plan. Oke. Kenapa sih bisnis plan ini penting, gitu kan? Oke. Jadi teman-teman Eureka Woman Lady, saya akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik dan benar. Oke. Jadi seperti tadi Herlin juga sempat mention, bisnis plan itu adalah penting karena memang bisnis plan ini kalau bisa kita bilang adalah DNA dari bisnis kita. Kita mau kemana gitu kan sebenarnya. Oke. Kenapa ini penting? Karena itu tadi, ini adalah merupakan arah bisnis kita. Apa sih? Jadi dalam bisnis plan itu harus bisa menjelaskan apa sih bisnis kita, mengapa itu penting, ya, kemana kita akan membawa si bisnis ini pergi gitu, dan bagaimana kita akan meraihnya. Jadi what, why, where, and how. Nah, yang kedua, selain ini sebagai penunjuk arah bisnis kita mau kemana, bisnis plan ini juga bisa kita gunakan sebagai alat untuk kita fundraising gitu, meraih dana baik misalnya dari angel investor gitu kan, atau mungkin dari lingkaran keluarga kita sendiri atau teman-teman kita gitu kan.
atau dari memang, apa yang, misalnya kita mau minjem ke bank gitu ya, itu pasti bisnis plan itu penting untuk mereka pasti tanya gitu. Nah, yang ketiga, bisnis plan itu penting untuk meraih kepercayaan dari para, pemegang kepentingan atau stakeholders. Stakeholders ini bisa berarti nanti vendor, misalnya, usaha kita kayak saya, usaha chicken and chick ya pasti ada vendor ayam gitu kan. Nah itu penting gitu, jadi ketahuan, oh kira-kira misalnya dalam sebulan itu saya akan pesen ayam berapa gitu kan, karena saya forecast-nya berapa gitu. Nah itu harus ada tuh di bisnis plan dan jadi ini juga bisa sebagai alat negosiasi juga. Misalnya kalau kita ke vendor, "Oh ya kasih kasih saya harga murah dong," gitu. Karena saya forecast nih, kurang lebih nih, nanti saya akan pesan ayam misalnya dalam sebulan berapa gitu. Jadi bisa sebagai alat negosiasi kita juga. Nah, tipe-tipe bisnis plan yang paling simpel itu adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini adalah bisnis plan dalam satu halaman ya, biasanya kalau saya lebih suka halamannya tuh A3 ya, kertas ukuran A3. Nah, itu bisa menggambarkan, sebenarnya apa-apa, yang ada di bisnis kita tadi ya, mau kemana, bisnisnya apa, dan bagaimana. Terus, yang kedua itu adalah comprehensive business plan. Jadi comprehensive business plan ini biasanya kalau kita mau misalnya mengumpulkan dana dari, para investor yang lebih besar, nah ini pasti mereka akan tanya detail. Nah yang berpengaruh di situ adalah untuk comprehensive business plan ini, pasti adalah, kita harus detail juga siapa mitra bisnis kita, ya kan? Terus, mungkin kita harus menerapkan juga struktur organisasi kita bagaimana, gitu kan. Bagaimana kita akan melihat bisnis kita dalam 1 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan, gitu ya. SWOT analisis gitu, kekuatan dan kelemahan bisnis kita saat ini dan yang akan datang gitu. Jadi memang, mmm, ada 2 tipe dan, saya untuk kali ini akan membawakan yang, simpel, oke. Nah, how to start a startup. Kita bisa ya kalau kita baru mau mulai bisnis ya atau UMKM kita kan sebenarnya itu masuk masuk, ininya ranahnya startup ya, biarpun memang, bisnisnya kita bisnis kuliner, bisnis makanan. Oke, ini saya mau nerangin journey-nya aja nih kalau startup gitu ya. Jadi memang kita harus punya sebagai yang mau mendirikan bisnis nih, kita udah harus punya visi misi gitu. Sebenarnya bisnis kita nih, apa sih kira-kira gitu, di future itu kira-kira market pasar akan menerimanya seperti apa. Nah, bisnis ini, kita harus bisa menerangkan kenapa bisnis kita ada. Jadi apa sih, mengapa harus hadir nih bisnis kuliner kita ini, gitu. Misalnya saya ambil contoh, misalnya kalau saya, si Chicken and Chick ini hadir karena apa gitu, karena, saya ingin, orang-orang tetap bisa makan enak, tapi nggak perlu khawatir kayak tadi kata Herlin kan, "Saya lagi diet," gitu, jadi bisa dong gitu kan. Kita bisa pengen pengen makan enak, tapi kita pengen diet juga gitu kan, emang bisa gitu kan. Jadi, itu solusi yang saya coba, ciptakan di Chicken and Chick gitu ya. Jadi apa nih masalahnya gitu ya. Setelah itu kita tulis, idenya, terus kita bikin kira-kira kayak bagaimana sih gitu ya, bentuk model bisnisnya, apa yang kita jual, mungkin kalau kuliner kira-kira menunya seperti apa gitu ya, terus nanti brand-nya apa, kira-kira namanya, packaging-nya seperti apa gitu kan. Nah, kalau di sini, kita, prototype ya kita bilang atau, bentuk bisnis model ini kita coba presentasi dulu gitu ke, lingkaran terdekat kita atau, yang, kita mau ajak jadi mitra bisnis. Karena kita nggak mungkin kan untuk running bisnis like sendiri gitu kan. Pasti kita menggandeng orang yang bisa melengkapi kekurangan yang ada di kita. Misalnya, jujur kalau saya di Chicken and Chick tuh saya lebih ke, marketing seperti itu, untuk promotion. Nah, tapi kalau yang untuk ahlinya menciptakan makanan ada lagi nih, mitra bisnis saya gitu kan yang ahli masak dan, merubah-rubah resep gitu kan. Nah, jadi memang, kita sebaiknya memilih bisnis yang, bisa saling melengkapi, seperti itu. Nah, setelah itu makanya kita ketemu si co-founder atau mitra bisnis kita ini, ya kan.
Nah, setelah itu kita pasti cari modal. Nah, jadi paling mudah itu kalau kita buat usaha kan pasti dari modal dari, para pendirinya ya, gitu. Dari kita-kita sendiri gitu ya, mungkin dari tabungan. Tapi ingat jangan sampai karena kita, apa, memodali bisnis kita, terus akhirnya kita jadi cuma makan Indomie terus ya, jangan gitu ya. Jadi, memang udah harus ada tabungan yang memang kita pisahkan untuk usaha forecast bisnis kita, at least itu bisa jalan setidaknya 6 bulan depan, gitu. Nah, tapi kalau kita ngerasa, "Aduh uangnya nih nggak ada nih," gitu kan, ya kita coba cari mitra bisnis yang mungkin dia bisa, memberikan modal. Mungkin orang-orang suka nanya gitu, "Mungkin nggak sih kita diriin bisnis, tanpa modal?" Gitu. Kalau memang kita punya idenya gitu, dan idenya bagus, bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat gitu ya, eee, termasuk di bisnis kuliner gitu, ya bukan nggak mungkin gitu kita, bisa menarik itu tadi, investor yang akhirnya juga menjadi, co-founder, jadi pemegang saham dari usaha kita gitu. Tapi yang penting adalah ide kita, bisnis plan kita itu tadi harus meyakinkan orang buat, "Oke, gue mau invest nih," gitu di, usaha ini gitu. Sebenarnya ini terjadi sama warung abnormal gitu. Kebetulan saya, kenal sama salah seorang, co-founder-nya, Sari Suteja, itu dia sama dari cuman ide, "Gimana ya gue pengen bikin, warung yang modern, tapi orang bisa nongkrong nyaman, ada AC, banyak colokan," gitu ya. Makanannya makanan yang orang pasti nyari gitu, kayak Indomie, kayak nasi goreng gitu kan. Nah, akhirnya dari ide itu, akhirnya mereka, karena bisa meyakinkan investor, akhirnya mereka mendapat pendanaan gitu. Jadi itu betapa pentingnya dari, apa namanya tadi, bisnis plan tadi. Nah, habis itu baru kita, launching. Nah, belum berarti kalau misalnya kita meluncurkan usaha kita, eee, bukan berarti itu akan sukses ya. Ya namanya bisnis ada kemungkinan gagalnya juga gitu. Kalau memang itu gagal, kurang direspon oleh masyarakat, kita coba lagi gitu, gimana caranya supaya, itu bisa berhasil. Ya mungkin teman-teman juga udah pernah Eureka Woman Ladies pernah dengar ceritanya dari, Opa KFC ya, Colonel Sanders. Dia kan ditolak tuh 100 kali gitu ya, dia menjual resep ayamnya gitu, 100 kali ditolak, nggak ada yang mau mendanai si KFC ini. Tapi pada akhirnya yang ke-101-nya itu mau mendanai gitu. Jadi memang kita harus gigih dan kita harus yakin sama ide bisnis kita gitu. Ya bukan berarti karena kita ditolak, sama, pendanaan satu 2 kali terus kita patah semangat. Kalau memang kita yakin bahwa ide kita itu bisa, diterima oleh pasar dan merupakan solusi dari masalah yang ada di sekarang gitu, ya nggak apa-apa, go ahead gitu, terus maju jangan, patah semangat, oke. Nah sekarang saya masuk ke, food and beverage bisnisnya sendiri. Oke, saya ambil di sini contohnya adalah Anomali Coffee gitu ya. Sama seperti tadi warung abnormal gitu, Anomali Coffee ini kan memang didirikan oleh 2 orang muda yang karena dia suka sama kopi gitu ya. Dia punya ide, waktu itu kan kebetulan memang, zaman Anomali Coffee itu masih coffee retail asing tempat saya bekerja dulu yang lagi menguasai pasar gitu kan, yang logonya ijo putih. Dan belum ada kopi Indonesia nih gitu kan, coffee shop Indonesia dulu belum belum ada gitu yang bisa menyaingi dia gitu. Nah akhirnya dari Irfan, terus dia menggandeng sama Muhammad Abdari ini akhirnya berdirilah Anomali Coffee seperti itu. Nah sekarang ini waktu tahun 2013 aja Anomali itu sudah ada 100 karyawan, ada 6 outlet ya, dengan revenue-nya 70% dari F&B. Jadi memang, kita harus pintar-pintar melihat pasar itu sedang maunya apa gitu. Kayak sekarang kan sebenarnya, kalau kita ngomongin kopi, banyak sekali coffee shop ya, Indonesia bagus ya, ada Tuku, ada macam-macam, ada Kopi Kulo gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan, ada kopi kenangan gitu kan, nggak apa-apa asal terus kalau saya mau ordering kopi lagi, emang bisa gitu ya, udah banyak banget nih kayak coffee shop gitu. Pastikan aja kopi kamu tuh bedanya sama kopi-kopi yang coffee shop yang udah dijual di pasar tuh apa sih gitu. Nah itu yang harus dikedepankan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang, Eureka Woman Ladies nih senangnya memang usaha kopi, passion-nya di kopi nggak apa-apa gitu. Untuk oke lah, diriin coffee shop tapi make sure bahwa ada, unique selling point-nya yang dijual
dari coffee shop yang baru tersebut. Nah, sekarang saya masuk ke bisnis model kanvas. Ini adalah bentuk bisnis plan yang paling sederhana. Oke. Bisnis model kanvas, ini kurang lebih template-nya ya. Ini nanti teman-teman Eureka Women Ladies bisa download dari strategizer.com. Jadi bisnis model kanvas ini dalam satu halaman itu bisa menggambarkan bisnis yang ada di kepala teman-teman Eureka Women Ladies dan gimana sih cara meraihnya, meraih profitnya, terus di masa depan akan seperti apa. Nah, bisnis model kanvas ini terdiri dari satu key partners, ya kolomnya ada key partners ini, jadi kira-kira untuk membangun bisnis tersebut, siapa-siapa mitra yang sangat penting krusial untuk bisnis tersebut. Misalnya kayak saya usaha chicken and chick, udah pasti paling penting adalah vendor ayam, gitu kan, karena namanya chicken, gitu kan. Nah, jadi itu di listing, gitu. Terus key activitiesnya apa aja gitu kira-kira gitu kan ya, apakah memang penjualannya nanti hanya mau lewat Instagram aja misalnya atau lewat Facebook atau memang udah mau masuk kayak ke uh, e-marketplace gitu ya, misalnya kayak Tokopedia gitu ya. Nah, itu udah harus dituangkan, harus dipikirkan. Lalu key resources-nya siapa gitu ya, sumber-sumbernya pasti untuk menciptakan si bisnis tersebut. Lalu ini yang tadi saya bilang, value propositions. Unique selling point-nya apa gitu. Kalau memang kita sukanya kopi dan kita yakin, saya tahu banget nih kopi-kopi macam-macam kopi di Indonesia. Oke. Terus keunggulan kopinya apa gitu. Apa yang mau dikedepankan atau bisa aja mungkin nggak hanya kopinya, mungkin tempatnya Instagramable gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi harus kita tuliskan gitu, apa yang membedakan kita dengan pemain di pasar yang sama. Nah, kalau customer relationship ini gimana sih kita menjangkau si customer? Apakah lewat media sosial, apakah lewat digital, atau mungkin kita mau misalnya kalau kita jualan kopi, oke lah kita coffee sampling gitu kan ya, ke lokasi sekitar seperti itu. Ini harus dipikirkan channel-channelnya, channel distribusinya, pemasarannya kemana saja. Lalu tadi customer segmennya, kita kan harus menentukan nih harganya mau harga berapa gitu kan. Kira-kira ini akan menjangkau middle upper gitu, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena kalau misalnya kita katakanlah promosi di media sosial, bahasa yang kita gunakan untuk menengah ke atas pasti beda kalau kita jualan untuk barang-barang menengah ke bawah. Atau misalnya paling gampang kita jualan makanan untuk yang anak-anak milenial suka gitu ya, misalnya makanan-makanan Korea gitu ya. Pasti kan bahasanya juga bahasa milenial gitu waktu menyapa si calon pembeli gitu. Jadi kita harus benar-benar paham. Lalu setelah itu cost structure-nya bagaimana? Nah, ini cara menghitung harga pokok penjualan ini penting banget dan ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Fitri di hari ketiga. Lalu revenue stream-nya dari mana gitu. Kira-kira kita akan mendapatkan pendapatan dari mana? Bisa jadi ya pastikan satu kalau kita jualan makanan atau minuman ya dari makanan atau minuman yang beli gitu kan. Yang kedua bisa aja kayak channel revenue stream yang lain. Misalnya nih katakanlah kita punya website atau media sosial gitu ya. Terus ada brand yang nempel sama kita gitu kan. Karena mungkin follower kita udah banyak ya itu salah satu revenue stream yang lain. Nah, ini tadi penjelasannya ya, apa tadi value proposition, tadi kan unique selling point, customer segmentnya tadi menengah ke atas, menengah ke bawah, milenial, umurnya berapa gitu kan. Channel distribusinya, untuk pemasarannya, customer relationship, bagaimana kita akan meng-create demand itu gitu. Jadi apakah di media sosial, apakah Instagram, cost structure tentunya penting gitu, harga cost dari seluruh produk kita itu berapa, activity apa yang akan kita lakukan agar usaha kita itu sukses. Kayak tadi misalnya, oke deh saya pasti harus coffee sampling gitu ya, atau sampling makanan nih ke sekitar, misalnya katakanlah gitu kalau kita mau offline. Nah, terus resource-nya tadi supplier gitu kan, atau misalnya ada essential element of business, misalnya bisa juga bank gitu kan. Key partners, siapa-siapa aja mitra yang penting untuk kita bertumbuh
dan revenue kita akan dapat dari mana. Nah, ini contoh dari Anomaly Coffee bisnis model Canvas. Biar teman-teman Eureka Woman Ladies bisa melihat secara langsung. Jadi, kalau di sini pasti kalau untuk Anomaly Coffee, partnernya itu yang penting ya pasti kan kalau dia jualan kopi ya, pasti distributor kopi gitu kan. Terus pasti juga distributor alat-alat kopi gitu kan, mesin kopinya seperti itu. Activitiesnya dia cuma mau jualan specialty coffee Arabica gitu. Berarti nggak ada robusta, jadi itu yang penting gitu activitiesnya. Terus dia mau make sure itu high quality control seperti itu. Nah, resources-nya pasti harus ya barista-baristanya gitu yang well knowledge gitu. Berarti timnya human resources dan harus punya experience di coffee shop bisnis. Unique selling point dari Anomaly Coffee ya itu tadi karena dia menekankan tight quality control. Jadi memang unique selling point-nya adalah high quality. Jadi dia selalu make sure bahwa biji-biji kopi yang dia jual itu adalah high quality. Lalu coffee equipment-nya juga yang bagus gitu kan. Terus juga dia memang rutin mengadakan coffee class gitu. Jadi dia mengedukasi customer-customernya, saya ingat banget gitu untuk ya udah kalau mau belajar tentang kopi, tentang cupping gitu ya, mengenal macam-macam kopi, dia memberikan itu gitu yang akhirnya benefitnya di dia juga gitu, jadi loyal customernya dia. Nah, relationship-nya lewat sosial media dan dia ingin tempat coffee shop-nya ini jadi tempat enak untuk nongkrong lah seperti itu. Channelnya dia jualan di website sama sosial media gitu awalnya untuk nge-boost awareness gitu ya. Nah terus itu tadi ya, tadi dia masuk ke customer-nya gitu tadi pengennya dia memang bentuknya memang dari konsepnya cafe gitu kan. Nah kalau teman-teman bisa misalnya aku mau jualan dulu dia di aku nggak mau ada yang offline gitu, aku mau semua online gitu ya. Ya boleh aja gitu, tapi make sure gitu. Kayak apa gitu suasana customer-nya kayak apa sih gitu kan, si customer segmen-nya kayak apa, terus dia tuh kira-kira cara cara berinteraksi si customer-customer kita tuh kayak apa sih, kalau milenial mungkin lebih baik kita jualannya di TikTok gitu kan, bisa jadi kan kita harus joget-joget juga gitu kan, ya karena itu laku gitu kan. Tapi Percaya ya kalau banget loh Mbak Mirna. iya, ya kan, kalau milenial kita jualannya juga harus joget-joget juga Iya, gitu. joget-joget juga, gitu. Oke, silakan Mbak Mirna lanjut. Jadi kita harus ngelihat nih gitu, segmen kita tuh sebenarnya siapa dan memahami karakter mereka gitu. Nah, terus struktur cost-nya tadi operational cost udah pasti sama ya marketing dan advertising cost gitu ya. Jadi yang biasalah variable cost sama fixed cost. Lalu revenue stream-nya tadi kalau Anomaly Coffee kan dari jualan coffee equipment, jualan coffee beans gitu. Selain juga dia juga jual coffee class. Oke. Nah, ini contoh lain lagi bisnis model Canvas dari teman-teman di Gojek Ecosystem. Oke. Di sini kita bisa lihat key partners-nya udah pasti ya, driver ya, para driver ojol gitu kan ya. Terus bank dan software developer udah pasti karena dia apps ya. Lalu key activities-nya dia berusaha segala satu tuh on demand gitu, cepat berarti ya, real time. Dan yang penting harus product development dan manajemen. Jadi berarti kalau dia punya fund-nya itu akan banyak digelontorkan untuk itu gitu, untuk supaya real time itu terjadi. Terus product development itu terus berkejar-kejaran dengan kemajuan teknologi. Lalu marketing dan customer acquisition. Lalu resource-nya otomatis dia harus rely ke teknologi dan ya pasti mitra-mitranya, mitra-mitra supirnya itu adalah memang mitranya dia yang krusial gitu, harus dijaga. USP-nya dia ya bisa di-track gitu ya para driver ini, terus harus lebih murah. Ini yang dia waktu itu bisa ngebit dia dari ojek pangkalan ya gitu. Dia berusaha lebih murah dari ojek pangkalan yang ada gitu ya, harganya fair, gampang untuk order makanan, gampang untuk belanja gitu ya, dan gak usah pegang cash. Nah, dia main di sosial media,
promo, terus customer support-nya dia bagusin, sama dia pakai rating dan feedback system gitu untuk make sure customer-nya itu puas. Nah, channel-nya otomatis di sistem software Android dan iOS, ads sama sosial media. Lalu dia bedakan nih karena dia ada banyak kan, ada GoRide, ada GoFood, ya waktu itu ada GoMart gitu ya. Customer-nya itu seperti apa gitu, behavior-nya secara demografi. Lalu struktur cost-nya, operasionalnya, marketing, advertising, sama pengembangan teknologi. Dan revenue stream-nya itu fee charges for every Gojek service. Jadi dia sebenarnya dapat keuntungannya itu dari setiap Gojek service itu ada fee-nya. Oke. Nah, ini sebelum saya tutup terus kita mulai tanya jawab, yang perlu teman-teman ingat, running a business itu like running a marathon ya, kalau dibilang. Jadi kayak lari maraton jarak panjang gitu. Bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Dalam arti lebih baik bisnis kita itu sustain. Bukan berarti kalau misalnya bisnis kita, misalnya wah tiba-tiba melonjak gitu ya, bagus. Misalnya katakanlah kayak sekarang ya model frozen food gitu ya, ternyata frozen food kita laku gitu ya, terus lonjakannya bagus gitu ya di dalam bisnis. It's a bonus for us gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana maintain supaya nanti nih habis pandemi setelah vaksin ditemukan, frozen food kita atau brand kita nih tetap ada gitu. Mungkin kita nggak jadi frozen food lagi. Nah, kita harus siap tuh cepat beradaptasi dengan permintaan, dengan pasar. Itu saja dari saya. Nah, oke, ini untuk menyimpulkan semuanya. Jadi aku simpulkan dari sesi kita hari ini, bisnis plan itu seperti DNA. Jadi dia itu bisnis plan itu membawa kita untuk kemana arah bisnis kita. Terus kita tuh mau bawa kemana sama yang menghasilkannya itu nanti di mana gitu kan. Nah, mungkin ada closing statement dari Mbak Mira untuk teman-teman di sini sebelum kita mengakhiri. Oke, closing statement dari saya, jadi memang kalau kita mau membuat usaha ya, make sure kita membuat bisnis plan itu yang baik dan benar gitu. Karena ini adalah alat penting untuk kita mengembangkan bisnis kita gitu. Jangan kita menganggap remeh atau enteng karena kita pikir ini udah laku gitu, udah banyak, nggak usah pakai perencanaan juga jalan kok gitu ya, ada customer-nya. Iya, untuk masa sekarang. Tapi kita kan ingin kalau kita punya usaha atau bisnis itu sustain gitu, nggak hanya cuman buat 2 tahun mendatang, kita pengen kalau bisa diwariskan gitu kan ke anak cucu kita dan makin besar, pasti itulah impian semua pengusaha. Jadi make sure memang kita perencanaan bisnisnya tepat, dengan perencanaan bisnis yang tepat, kita bisa menggandeng mitra-mitra yang tepat, orang-orang yang tepat untuk mendukung bisnis kita. Seperti itu. Oke, akhir kata Mbak Mirna dan Eureka Woman Ladies, terima kasih banyak. Oke, sampai berjumpa lagi besok ya. Kita masih ada day 2 untuk food photography dan juga ada day 3 yang kita akan belajar tentang cara menghitung HPP tapi berprofit. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih Mbak Mirna. Terima kasih Herlin, terima kasih pada Eureka Woman Lady.